warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di podcast Bangga Kencana. Bersama saya Martina Stiandani, penyuluh KB Kecamatan STL Trawas. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari Balai Penyuluhan KB Selangit ya. Ada Mas Dede Tristiawan dan Mbak Aisyah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya. Mas Dede dan Mbak Aisyah ini tinggalnya di Lubuk Linggau ya? Iya. Cuman wilayah kerjanya di Selangit. Iya. Jauh Mas itu. Jauh ya. Baik ya, hari ini nih tema kita menarik ya. Ada pengaruh gadget pada anak ya. Kalau tema sih pas sekali dengan saya karena punya anak usia PAUD ya. Gitu. Iya, jadi agak penasaran ini. Nah, kenapa Mas Dede ini dan Mbak Aisyah kenapa tema ini menarik untuk kita bahas hari ini? Anak-anak zaman saat ini itu banyak yang mengenal gadget, Mbak. Kalangan umur dari kecil sampai dewasa itu tidak ada yang tidak tahu masalah gadget. Karena apa? Anak itu menjadi topik utama pada podcast ini karena dampak dari gadget ini tersendiri itu sangat memprihatinkan, Mbak, karena akan mengganggu proses ketika dia saat dewasa nanti melalui dari beradaptasi di lingkungan, kemudian ada gangguan dari mental, dan bisa juga berpengaruh kepada radiasi dari gadget itu tersendiri karena keseringan bermain gadget. Kalau fenomenanya ya orang tua sekarang itu biar anak anteng kasih gadget Iya, ya. benar. Ternyata gadget itu ya ada positif ada negatif nanti Iya, ya iya. mungkin bisa jelaskan. Nah terus kalau gadgetnya sendiri Mbak Aisyah mungkin orang taunya pakai HP ya, semua HP atau semua elektronik yang berisi informasi seperti itu apa itu semua adalah gadget gitu ya? Baik, Mbak. Kalau gadget itu sendiri, Mbak ya, merupakan sebuah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus ya, Mbak ya, di mana hari ke hari itu menyajikan teknologi yang semakin canggih untuk memudahkan dan praktis untuk kegiatan manusia ya. Apalagi untuk anak-anak kan, untuk dia bisa lihat video-video anak untuk menghibur, kayak gitu, Mbak. Nah kalau gadget ini tadi katanya berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak Benar, ya. Mbak. Jadi ada positif, ada negatifnya. Kalau untuk negatifnya sendiri gitu, mungkin Mas Dede? Gadget itu sangat berpengaruh ya, Mbak, untuk anak kecil. Yang terutama dampak negatifnya sangat banyak, terutama dia akan membuat kecanduan. Karena apa? Karena segala apapun ada di gadget, mulai dari segala informasi, permainan. Namun jika tidak terkontrol oleh orang tua, itu akan berdampak buruk seperti akan sulit berinteraksi pada teman karena ini apa? Anak tersebut menganggap gadget itu adalah lebih dari segalanya. Semuanya ada di gadget. Padahal kita perlu bersosialisasi kepada teman-teman sebaya, ke orang tua, dan itu juga akan berpengaruh kepada kedekatan kepada orang tua jika tidak terkontrol dengan baik. Kalau Mbak Aisyah mungkin ada tambahannya? Ya, mungkin kalau menambahkan Mbak ya, dampaknya mungkin bisa menjadi ketergantungan pada anak, membuat anak kayak misalnya gadgetnya diambil orang tuanya, membuat dia gelisah, merasa khawatir kan, cenderung dia kayak menjadi introvert gitu kan, kayak gitu. Dan juga yang pastinya dampaknya mengganggu kesehatan pada anak kan, kalau terlalu berlebih waktu penggunaan gadgetnya bisa mengganggu kesehatan mata, mungkin kelelahan, bisa merah matanya gitu, Mbak. Mungkin terlalu lama gitu ya? Iya, terlalu lama penggunaan. Jadi sebenarnya ada standarnya nggak sih itu mungkin secara WHO gitu standar penggunaan gadget buat anak gitu itu berapa lama gitu? Iya. Kalau menurut WHO ya Mbak ya, World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan untuk anak yang usianya di bawah 1 tahun disarankan untuk tidak terpapar screen time. Tetapi kalau untuk video call terbatas untuk keluarganya nggak apa-apa, tapi nggak
nggak lama kayak gitu. Dan juga kalau untuk usia yang 1 sampai 4 tahun minimal kata WHO menyatakan 1 jam per hari 1 jam ya per hari. screen time-nya. Itu dibagi-bagi dalam 1 jam itu misalnya 30 menit dulu, 20 menit, atau boleh di 1 jam non-stop gitu. 1 jam ya bisa berhenti dulu 30 Iya, menit pokoknya ya maksimal maksimal 1 jam dalam ya. satu harinya 1 jam, jam per hari. Dan ada juga di usia 5 sampai 17 tahun ya Mbak ya. Menurut WHO menyatakan standarnya screen time-nya 2 jam per hari. 2 jam per hari ya. Selain itu juga ya Mbak, ada aktivitas fisik dan tidur. WHO menyarankan pedoman untuk anak aktivitas fisik dan tidurnya disarankan untuk anak usia di bawah 5 tahun itu harus 3 jam per hari aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya itu tergantung bervariasi Mbak. Setiap harinya tergantung kan bermain atau bermain bersama orang tuanya atau temannya atau ini itu minimal 3 jam per hari. 3 jam Aktivitas per hari. fisiknya ya Mbak ya. Ya, mungkin itu Mbak. Oke. Jadi ternyata ada batasannya ya. Itu tadi sampai 17. Kalau kita tidak ada pembahasan ya. Sampai kayak lebih lama ya. Nah, untuk tadi kan negatifnya ya. Nah, apakah gadget ini benar-benar buruk gitu ya? Tidak ada positifnya sama sekali gitu ya? Ini ada positifnya nggak ini dari gadget sendiri? Ada ya? Untuk dampak positifnya diantaranya anak lebih paham tentang pembelajaran di sekolah karena dengan gadget anak-anak bisa mencari pembelajaran melalui internet sebagai media pembelajaran, tapi dengan kontrol orang tuanya. Takutnya ditemenin orang tuanya karena apa? Nanti takutnya anak-anak mencari sesuatu yang belum sesuai umur. Iya kan banyak seperti itu karena balik lagi ke dampak negatif. Kemudian dia bisa mengenal dengan teman-teman, dengan chat dengan teman, ngobrol dengan teman-temannya, tapi dalam tanda kutip membahas tentang pembelajaran gitu Mbak, diskusi di rumah. Jadi bisa kerja kelompok melalui online gitu. Tapi tetap karena kita bukan zaman COVID lagi ya, jadi tetap pertemuan fisik itu tetap ada ya. Tetap perlu. Tetap. Itu ya dampak positifnya ya. Jadi ternyata ada positifnya, ada negatifnya juga ya. Gitu untuk anak ternyata memang kita harus melek teknologi ya. Seperti itu. Nah kalau sebenarnya juga tadi kan karena anak itu kecanduan ya, terlalu fokus. Kalau misalnya anak saya sendiri tuh kadang kalau misalnya sudah main HP dipanggil nggak dengar gitu ya, nggak dengar lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya apakah ada pengaruh juga ke psikologi kedekatan orang tua dan anak gitu kalau misalnya terlalu sibuk atau terlalu lama pakai HP gitu? Iya, ada tentunya Mbak. Sekarang kan pada zaman sekarang nih kita nih kumpul ya, anak-anak kumpul dengan keluarga, anak-anak sibuk main HP, fenomena zaman sekarang kan Mbak ya, orang tua sibuk main HP, padahal di meja makan, lagi makan, apa nggak ngobrol, pada sibuk main HP, sehingga nantinya takutnya terjadi kepahaman, kadang ribut, kadang apa, karena keluarga itu sendiri menjadi individualis Mbak, karena kurangnya interaksi dalam keluarga. Itulah pentingnya peran keluarga. Oke, benar. Jadi benar nih katanya kalau HP itu ternyata mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya. Karena pada sibuk sendiri, kumpul tuh sibuk sendiri. Asik sendiri ya, Mbak. Asik sendiri. Gitu ya. Nah, kalau tadi kan ini ya, jadi menyebabkan ketergantungan terhadap anak gitu ya. Itu ada solusinya nggak sih? Kalau misalnya anak itu biar nggak ketergantungan gitu sama gadget, ada solusinya nggak, Mbak Ais? Mungkin ya menurut saya Mbak ya solusinya bisa untuk orang tuanya bisa selektif untuk memilihkan permainan di gadget anak.
Mungkin itu, dan juga bisa menemani anaknya bermain, kayak diajak ngobrol, ditemani bermain, ya kan? Iya. Jadi apa? Memang benar ya kalau sebenarnya sih kalau misalnya pengalihannya itu ya kalau saya itu memang senangnya aktivitas bersama anak ya. Jadi mereka merasa terlibat gitu. Ya. Terus juga buat permainan bersama gitu ya, aktivitas bersama banyak ya. Mungkin aktivitas bersamanya tuh ada contohnya, misal menyapu itu gitu. Seperti itu aktivitas bersama gitu, membereskan rumah gitu ya Mbak Ais ya. Kalau Mas Dede ada tambahan untuk solusinya? Menjaga anak dari batasan anak terhadap gadget itu seperti ajak anak untuk berinteraksi, ajak anak dalam melakukan bersih-bersih rumah. Kayak tadi ya, bersih-bersih rumah. Ajak anak dalam aktivitas ibadah, ajari anak. Terus ajak anak keliling-keliling ke lingkungan, mengajak sosialisasi terhadap teman-teman, kepada yang lebih tua gitu Mbak. Sehingga ketergantungan terhadap gadget ini tersendiri akan lama-lama akan berkurang. Tapi memang ini ya, gadget ini sangat menarik gitu ya, asik gitu kalau ketika kita sudah pegang kita sendiri aja sudah lupa waktu ya gitu. Ya karena memang gambar-gambar kayak ada suaranya seperti itu. Jadi kita tadi ya ajak aktivitas bersama seperti beribadah bersama, terus juga bermain olahraga bersama gitu. Jadi orang tua harus menyediakan waktu berarti nih, meluangkan waktu ya Mbak. Luar biasa nih untuk kalau kita orang tua pekerja ya. Iya itu makanya gunakan waktu semaksimal mungkin untuk anak ketika beristirahat. Orang tuanya di rumah. Apalagi penyuluh KB gimana kan? Nanti kan ya Mbak. Iya Mbak Ais kan dan Mas Dede belum berkeluarga ya. Dia kan berkeluarga nih. Nah, apalagi misal nih ternyata jodohnya juga penyuluh KB kan. Penyuluh KB luar biasa aktivitasnya. Iya. Semoga tetap ya, harus tetap bisa ya. Bagaimanapun harus tetap berinteraksi dengan anak. Jangan udah capek langsung kasih HP gitu ya. Tinggal tidur. Karena orang tua udah capek tinggal tidur ya. Oke, nah terus sikap orang tua sendiri kepada anak itu gimana nih sikap orang tua terhadap anak yang sudah kecanduan tadi itu? Apa harus ke psikolog apa gimana? Kalau misalnya sudah parah gitu ya, ada nggak itu? Karena pernah baca juga sempat di daerah Jawa gitu ya, ternyata banyak tuh sampai matanya rusak merah gitu ya, seperti itu perlu ke psikolog atau ke dokter gitu untuk ini memeriksakan, perlu nggak itu? Untuk pencegahan sebelumnya mungkin membatasi anak penggunaan gadget itu tadi yang sudah dijelaskan standar tadi ya. Untuk memperhatikan batas-batas anak menggunakan gadget sesuai screen time yang sudah dijelaskan oleh Mbak Aisyah tadi. Nah, kalau anak saya sendiri itu sebenarnya tuh suka kemarin waktu sebelum masuk PAUD itu nonton Cocomelon ya, Cocomelon yang semangka itu ya. Nah ternyata pas kemarin lihat ada reel lewat gitu ya, ternyata Cocomelon itu nggak boleh gitu ya. Katanya gambarnya terlalu cepat, cahayanya juga terlalu terang gitu ya. Ternyata nggak boleh. Banyak ya kayak juga tontonan-tontonan kayak SpongeBob, ternyata itu juga nggak boleh ya. Nah sebenarnya ada channel yang direkomendasikan nggak sih untuk anak, untuk tontonan anak ini yang mendidik gitu ya? Kayaknya ada Mbak, rekomendasi tontonan yang aman buat anak, selain edukatif dapat memberikan nilai positif pada anak. Misalnya itu film animasi dan kartun, contohnya itu Toy Story, di mana di film ini nih sangat populer ya Mbak ya. Dia mengajarkan arti kerjasama, persahabatan, yang bisa kayak anak itu mengambilkan nilai positif dari film animasi tersebut. Selain itu juga dari program edukasi di
The Magic School Bus, yang dimana konsep ini mengajarkan mengenai ilmu pengetahuan secara yang disajikan di program ini. Jadi bisa kayak menambahkan pengetahuan bagi anak ya. Selain itu juga YouTube Kids Mbak, banyak kan ini kan sangat ini Mbak ya, rekom banget itu, aman, selain aman, edukatif dan memberikan nilai positif bagi anak. Mungkin itu aja Mbak. Untuk misalnya kayak dongeng-dongeng gitu ada nggak Mas? Jadi bagus nggak ini misalnya kayak channel dongeng mungkin atau kisah-kisah Nabi gitu, itu bagus nggak itu? Ya, itu sangat bagus Mbak. Itu mengajarkan seperti contohnya kisah Nabi, mengajarkan teladan-teladan, perilaku teladan Nabi untuk anak. Jadi gimana cara berperilaku yang baik, kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada guru, mengajarkan sopan santun yang baik, yang tentunya Mbak. Kita selain dampak positif tadi ternyata bisa untuk belajar gitu juga. Jadi kalau berlebihan tidak boleh gitu ya. Jadi harus tetap peran orang tua untuk mengatur. Terus juga apa tadi, ada aktivitas fisik ya. Jadi, mungkin kalau misalnya terlalu lama nonton kan di punggungnya gitu ya, leher, mata gitu kan statis, dia selalu mantap kayak gitu ya. Mungkin membentuk tulang ya nggak bagus ya untuk badannya gitu. Terus apa tadi, ada introvert juga ya? Iya, anak. Ya, jadi anak itu kalau introvert itu kayak mana tuh? Cenderung dia sering nggak mau sosialisasi sama orang lain. Dia fokusnya sama gadget. Kalau misalnya gadgetnya diambil, jadi dia kayak gelisah, dia khawatir. Jadi dia ngerasa kayak gitu. Kemarin sempat ada yang viral ya, apa yang gadget HP ya dijual sama ibunya kan sampai stres anak sekolah gitu. Sudah kecanduan berat. Itu akibatnya karena kecanduan itu. Mungkin Mas Dede sama Mbak Is ada yang mau disampaikan kesimpulannya? Untuk kesimpulannya Mbak ya, agar orang tua lebih memperhatikan anaknya dalam menggunakan gadget. Teknologi informasi itu penting, sangat penting untuk anak, untuk mencari pengetahuan tentunya, dan untuk melatih motorik, melatih kecerdasan anak melalui edukasi, melalui gadget. Namun peran orang tua sangat penting untuk mengontrol anak agar tidak berlebihan, agar tidak berdampak buruk kepada anaknya kemudian hari. Agak sedikit menambahkan Mbak ya, pemaparan yang kami sampaikan hanyalah beberapa cara untuk orang tua supaya anaknya tidak bergantungan pada gadget. Tetapi semua tergantung gimana cara orang tua itu sendiri. Pola asuhnya untuk menemani anak bermain atau bisa membimbingnya atau meluruskan yang salah atau gimana. Mungkin itu Mbak. Berarti mudah-mudahan ada pertemuan selanjutnya tentang pola asuh ya. Karena ini berkaitan tadi ya, pola asuh. Luar biasa materi kita hari ini, pembahasan sangat menarik. Semoga bermanfaat ya. Kalau saya sendiri sangat bermanfaat ya, dan buat teman-teman juga sekalian semoga ini juga bermanfaat ya. Demikianlah podcast kita hari ini. Jangan lupa ya teman-teman, pantauin terus podcast Bangga Kencana dan di channel YouTube Bangga Kencana Musirawas. Tentunya di situ banyak edukasi dan informasi yang menarik yang bisa kita dapat. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi ya di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak.